Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatihah Ainun Saputri, NPM 191331000002, Nurul Dwi Astuti, NPM 191331000007, dan saya Putri Astuti, NPM 191331000068, akan mempresentasikan mengenai strategi investasi obligasi. Mengenai strategi investasi obligasi, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh investor dalam pengelolaan portofolio obligasi. Yang pertama, pasar obligasi. Yang kedua, struktur bunga. Yang ketiga, struktur risiko tingkat bunga. Selanjutnya, pemahaman mengenai pasar obligasi. Pasar obligasi umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Namun, pada kondisi ekonomi ketika mengalami peningkatan inflasi, suku bunga akan cenderung mengalami peningkatan. Tingkat inflasi inilah yang akan mempengaruhi tingkat bunga pasar dan mempengaruhi harga serta yield obligasi. Struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi pada waktu tertentu. Pada halaman 293 atau yang telah ditampilkan dalam slide, terdapat dua gambar. Gambar yang pertama itu mengenai kurva yield pada berbagai waktu di Amerika Serikat. Sedangkan gambar kedua itu menunjukkan kurva yield sekuritas pemerintah Indonesia. Garis vertikal menunjukkan perubahan yield pada setiap tahunnya, sedangkan garis horizontal menunjukkan maturitas obligasi. Terlihat bahwa yield cenderung berubah pada setiap tahun atau setiap saat, tergantung dengan perubahan maturitas obligasi tersebut. Untuk menjelaskan mengenai besarnya slope dan perubahan yang terjadi pada kedua kurva tersebut dapat menggunakan tiga teori. Yang pertama, teori harapan. Yang kedua, teori preferensi likuiditas. Yang ketiga, teori preferensi habitat. Yang selanjutnya, teori harapan. Sebagai contoh, obligasi jatuh tempo 3 tahun akan memberikan tingkat bunga yang besarnya sama dengan rata-rata tingkat bunga untuk obligasi 1 tahun yang berlaku sekarang dengan forward rate yang diharapkan untuk 2 tahun kemudian. Untuk menghitung forward rate tersebut dapat digunakan rumus berikut ini. Dalam kurung 1 plus TSN sama dengan dalam kurung 1 plus TS1 dikali dalam kurung 1 plus T plus 1 F1 hingga dalam kurung 1 plus T ditambah N-1 F1 dipangkatkan dengan 1 per N dikurangi 1, di mana TSN merupakan tingkat suku bunga sekarang atau spot rate pada waktu T untuk sekuritas dengan waktu jatuh tempo N periode. T plus 1 Fn sama dengan forward rate untuk 1 tahun kemudian dalam kurung T plus 1 untuk N periode. Misalnya diasumsikan spot rate untuk obligasi 1 tahun adalah 16% dan 2 forward rate adalah 15% dikali T plus 1 F1 dan 12% dikali T plus 1 F1, maka tingkat bunga untuk obligasi tersebut yaitu pada jatuh tempo 3 tahun adalah 1 plus TS3 sama dengan dalam kurung 1 plus 0,16 dikali dalam kurung 1 plus 0,15 dikali 1 plus 0,12 dipangkatkan 1 per 3 dikurangi 1 sama dengan 1,14321 dikurangi 1 sama dengan 0,14321 atau 14,32%. Saya Nurul Dwi Astuti
331000007 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu adalah mengenai teori preferensi likuiditas. Dalam teori preferensi likuiditas ini, itu tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan ditambah dengan premi likuiditasnya atau resiko. Semakin lama periode waktu, maka ketidakpastiannya juga semakin banyak. Jadi biasanya investor itu lebih suka menginvestasikan dana itu di investasi jangka pendek. Akan tetapi perusahaan yang memerlukan dana lebih banyak itu biasanya lebih menyukai dana pinjaman jangka panjang. Untuk mendorong investor itu meminjamkan dananya dalam jangka panjang, itu perusahaan biasanya memberikan premi likuiditas. Nah, dalam teori preferensi likuiditas ini, harga obligasi yang mempunyai umur yang lebih panjang maka menawarkan yield yang relatif lebih besar juga daripada obligasi yang umurnya lebih pendek. Lalu lanjut slide berikutnya yaitu mengenai teori preferensi habitat. Dalam teori preferensi habitat ini, itu investor mempunyai preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu dan mereka itu akan beralih ke maturitas lain apabila terdapat return atau imbalan yang lebih memadai atau lebih besar. Dalam teori preferensi habitat, bentuk kurva yield-nya itu ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang akan datang dan premi resikonya. Nah, teori preferensi habitat ini hampir sama dengan teori segmentasi pasar. Perbedaannya itu terletak di yang pertama, yaitu pada teori segmentasi pasar itu menganggap bahwa investor itu tidak akan beralih ke maturitas lain meskipun return atau imbalannya itu relatif besar. Lalu yang kedua yaitu perbedaan di kurva. Nah, di teori segmentasi pasar itu bentuk kurva yield-nya itu ditentukan oleh kondisi penawaran dan permintaan sekuritas. Karena investor yang sudah mempunyai preferensi tertentu itu biasanya sesuai dengan kebutuhannya dan tidak mengubah preferensinya. Jadi kalau tadi di preferensi habitat itu investor mungkin akan beralih ke maturitas yang lain apabila terdapat return atau imbalan yang lebih besar. Jika di segmentasi pasar itu investor tidak akan beralih meskipun return atau imbalan yang diberikan itu lebih besar. Lanjut slide berikutnya yaitu mengenai struktur resiko tingkat bunga atau yang biasanya disebut dengan yield spread. Nah, yield spread ini merupakan hubungan antara yield obligasi dan karakteristik tertentu yang dimiliki obligasi, kupon, dan mudah tidaknya obligasi tersebut diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, besarnya yield ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan kemudahan diperdagangkan. Obligasi yang mudah diperdagangkan itu maka likuiditasnya itu relatif baik dan menawarkan YTM atau yield to maturity itu lebih tinggi. Lalu untuk pengaruh yang kedua yaitu adalah perbedaan dalam call profession. Obligasi yang callable akan memberikan YTM atau yield to maturity yang lebih tinggi daripada obligasi yang non-callable. Pada obligasi callable ini, emiten bisa melunasi obligasinya itu sebelum jatuh tempo. Nah, hal ini biasanya itu dilakukan pada saat suku bunganya itu turun. Sehingga dalam kondisi seperti
ini itu akan mengalami kerugian karena tingkat bunganya itu lebih rendah daripada tingkat bunga sebelumnya. Lalu untuk pengaruh yang ketiga yaitu adalah mengenai perbedaan kualitas. Untuk mengetahui kualitas obligasi itu maka bisa dilihat atau bisa dengan melihat rating kualitas yang disusun berdasarkan resiko kegagalan dalam melakukan pembayaran. Besarannya itu tergantung kinerja emiten yang menerbitkan obligasi dalam melakukan pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman pokok. Untuk rating AAA itu merupakan obligasi terbaik, sedangkan untuk rating D itu yang buruk karena kegagalan pembayarannya itu lebih tinggi. Nah, apabila rating obligasinya itu rendah, akan menawarkan yield yang lebih besar daripada obligasi yang ratingnya tinggi atau resikonya lebih kecil. Jadi semakin besar resikonya maka return yang diharapkan juga akan lebih besar. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh perbedaan tingkat kupon yang diberikan. Obligasi yang memberikan kupon relatif kecil itu cenderung memberikan return capital gain yang lebih besar. Jadi itu tadi beberapa pengaruh besarnya yield yang akan diterima atau YTM-nya. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai grafik. Nah, dalam grafik tersebut itu menggambarkan di mana semakin rendah kualitas obligasi maka yield yang diharapkan itu semakin besar. YTM atau yield to maturity masing-masing itu berbeda-beda tergantung kualitas dan risiko kegagalan obligasi tersebut. Saya Fatihah Ainun Saputri, NPM 19133100002. Strategi pengelolaan obligasi. Dalam pengelolaan portofolio obligasi terdapat 3 pendekatan, yaitu aktif, pasif, dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut yang dinamakan strategi imunisasi. Pemilihan strategi yang akan digunakan sangat tergantung kepada preferensi risiko, pengetahuan tentang pasar obligasi, dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai. Kemudian, saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai ketiga strategi tersebut. Yang pertama, strategi pengelolaan pasif. Strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Investor yang menganut strategi pasif tidak mencari kemungkinan strategi perdagangan yang bisa menghasilkan return abnormal. Return dan risiko yang dihasilkan strategi pasif relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Strategi yang termasuk dalam pendekatan pasif itu ada strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks pasar. Yang pertama, beli dan simpan. Membeli sejumlah obligasi dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Maksudnya, investor tidak aktif melakukan perdagangan, tetapi mereka secara hati-hati dalam memilih obligasi dan obligasi tersebut tidak berusaha diperdagangkan. Kemudian yang kedua, mengikuti indeks pasar. Maksudnya, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada sekumpulan obligasi sudah merupakan duplikasi dan kinerja indeks pasar.
Strategi pengelolaan obligasi yang kedua yaitu strategi imunisasi. Artinya kombinasi dari strategi aktif dan pasif. Investor melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Ada beberapa variasi strategi imunisasi, yaitu strategi durasi dan strategi maturitas. Perbedaan keduanya terletak pada waktu maturitasnya. Strategi maturitas akan berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi, sedangkan strategi durasi tidak memperhatikan waktu maturitasnya, tetapi hanya akan berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Keduanya ini disebut dengan strategi penyesuaian horizon. Selain itu, ada juga strategi imunisasi kontingensi. Strategi pengelolaan obligasi yang terakhir adalah strategi pengelolaan aktif. Perbedaan antara pasif dan aktif dapat dilihat dari data yang diperlukan. Jika strategi pasif, data yang diperlukan sudah diketahui pada saat melakukan analisis. Tetapi pada saat strategi aktif, data yang diperlukan belum diketahui dengan pasti karena sifatnya masih estimasi. Yang pertama, mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah terbalik. Artinya, jika tingkat bunga mengalami kenaikan, harga obligasi akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi akan naik. Yang kedua, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Manajer portofolio berusaha menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melakukan bond swaps, yaitu strategi peningkatan tingkat return dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar. Perkembangan pasar modal yang sedemikian pesat, maka banyak teknik pengelolaan portofolio obligasi aktif baru yang bermunculan seperti interest rate swaps. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.